Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Almila. Saya mahasiswi Prodi Manajemen semester 4 Universitas Primagraha. Di video kali ini, saya akan membahas tentang materi dari mata kuliah Perilaku Keorganisasian, dan saya akan membahas salah satu materinya, yaitu kepemimpinan dalam organisasi. Dan ada beberapa poin penting yang akan saya bahas, diantaranya yaitu 1. Pengertian kepemimpinan, 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, 3. Macam-macam kepemimpinan dan pengaruhnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang dan digunakan saat memimpin. Sikap ini memungkinkan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan orang lain dalam suatu pekerjaan atau organisasi guna mencapai tujuan bersama. Ada juga definisi pengertian kepemimpinan dari para ahli, yaitu salah satunya ada dari Terry 2015 yang memaparkan kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugasnya untuk mencapai tujuan. Atau ada juga dari Stephen Robbins 2008, yaitu kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Menurut Mutmainah tahun 2011, terdapat 4 komponen utama yang mempengaruhi kepemimpinan, yaitu 1. Charismatic leadership. Pemimpin dengan kekuatan pengaruh yang tinggi mampu membangkitkan kepercayaan diri karyawan dan meyakinkan mereka untuk mencapai hal-hal tertentu. Yang kedua, ada inspirational motivation. Pemimpin yang mampu memberikan motivasi dan semangat, serta mengkomunikasikan visi dan harapan secara jelas. Yang ketiga, ada intellectual stimulation. Pemimpin yang mendorong inovasi dan kreativitas bawahannya dalam menyelesaikan masalah secara rasional. Dan yang terakhir atau yang keempat, ada individualist consideration. Pemimpin yang memperhatikan kebutuhan individu karyawan, memberikan penghargaan, nasihat, dan dukungan untuk pertumbuhan mereka. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu macam-macam tipe kepemimpinan. Di sini ada 6 poin. Yang pertama yaitu kepemimpinan pribadi atau personal leadership. Pemimpin memberi arahan secara langsung dan personal kepada bawahannya. Dan yang kedua ada kepemimpinan non-pribadi atau non-personal leadership. Arahan dan kebijakan disampaikan melalui media atau sistem, bukan secara langsung. Yang ketiga, ada kepemimpinan otoriter atau authoritarian leadership. Pemimpin bersifat tegas, disiplin, dan menuntut kepatuhan terhadap instruksi secara ketat. Yang keempat, ada kepemimpinan demokratis. Pemimpin melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab. Yang kelima, ada kepemimpinan paternalistik. Pemimpin bersifat seperti ayah yang melindungi dan membimbing bawahannya. Dan yang terakhir atau yang keenam, ada kepemimpinan berdasarkan bakat atau indigenous leadership. Kepemimpinan yang muncul dari kelompok informal karena kemampuan alami dan daya saing individu. Oke, sebelum kita masuk ke kesimpulan, di sini saya akan memberikan studi kasus tentang tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan autokratis. Saya mengambil contoh kasus dari Elon Musk di Tesla dan di Twitter. Kasusnya yaitu Elon Musk dikenal sebagai pemimpin yang otoriter dan sentralistik. Di Tesla dan Twitter atau yang dipanggil X sekarang, ia sering mengambil keputusan sepihak tanpa konsultasi mendalam dengan tim terlebih dahulu. Contohnya yaitu saat dia mengakuisisi Twitter, ia memecat sebagian besar X. 4. Ada kepemimpinan demokratis. Pemimpin melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab. Yang kelima, ada kepemimpinan paternalistik. Pemimpin bersifat seperti ayah yang melindungi dan membimbing bawahannya. Dan yang terakhir atau yang keenam, ada kepemimpinan berdasarkan bakat atau indigenous leadership. Kepemimpinan yang muncul dari kelompok informal karena kemampuan alami dan daya saing individu. Oke, sebelum kita masuk ke kesimpulan, di sini saya akan memberikan studi kasus tentang tipe-tipe kepemimpinan.
Yang pertama ada kepemimpinan autokratis. Saya mengambil contoh kasus dari Elon Musk di Tesla dan di Twitter. Kasusnya yaitu Elon Musk dikenal sebagai pemimpin yang otoriter dan sentralistik. Di Tesla dan Twitter, atau yang dipanggil X sekarang, ia sering mengambil keputusan sepihak tanpa konsultasi mendalam dengan tim terlebih dahulu. Contohnya yaitu saat dia mengakuisisi Twitter. Ia memecat sebagian besar eksekutif dan karyawan tanpa negosiasi terlebih dahulu. Nah, karena tipe kepemimpinan yang Elon Musk ambil ini ada dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Positifnya, inovasi cepat, efisiensi dalam pengambilan keputusan. Negatifnya, turnover karyawan tinggi, reputasi buruk di mata publik. Nah, analisis dalam tipe kepemimpinan ini yaitu efektif dalam krisis tetapi beresiko menciptakan lingkungan kerja yang sangat toksik, yang mana itu sangat kita hindari. Yang selanjutnya yaitu tipe kepemimpinan demokratis. Saya ambil studi kasus dari Satya Nadella, yaitu CEO dari Microsoft. Satya Nadella mengubah budaya perusahaan dari hierarkis ke kolaboratif dan inklusif. Nah, strategi yang digunakan yaitu untuk mendorong umpan balik dari semua level karyawan dan fokus pada growth mindset dan pembelajaran terus-menerus. Hasilnya, Microsoft menjadi perusahaan paling bernilai di dunia pada 2023 dan karyawan merasa dihargai dengan meningkatkan inovasi. Dan analisis dari tipe kepemimpinan ini yaitu kepemimpinan demokratis cocok untuk organisasi berbasis kreativitas dan teknologi. Selanjutnya yaitu studi kasus tentang gaya kepemimpinan situasional. Saya mengambil studi kasus Jack Welch di General Electric atau GE. Kasusnya, Jack Welch dikenal sebagai seorang pemimpin yang fleksibel dalam gaya kepemimpinan. Dia bersikap otoriter saat memangkas divisi yang tidak menguntungkan dan bersikap demokratis saat mengembangkan bisnis baru. Hasilnya, GE atau General Electric menjadi raksasa industri dengan diversifikasi sukses. Nah, analisis dari tipe gaya kepemimpinan ini yaitu kepemimpinan situasional membutuhkan kemampuan adaptasi pemimpin yang baik. Dan studi kasus yang terakhir saya mengambil kepemimpinan laissez-faire, yaitu Google di bawah Larry Page. Kasusnya yaitu Larry Page atau pendiri Google menerapkan gaya laissez-faire dengan memberi kebebasan penuh pada tim untuk berinovasi. Contohnya, kebijakan 20% time di mana karyawan boleh mengerjakan proyek sampingan. Dampaknya yaitu ada lahirnya produk seperti Gmail dan Google News. Namun, ada dampak negatifnya, yaitu beberapa proyek tidak terkendali dan menghabiskan sumber daya. Analisis dari tipe kepemimpinan ini yaitu gaya ini cocok untuk tipe yang sangat mandiri, tetapi beresiko jika tidak ada kontrol. Jadi kesimpulannya adalah kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Keberhasilan seorang pemimpin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti karisma, motivasi, intelektualitas, dan perhatian terhadap individu. Tipe kepemimpinan sangat beragam, antara lain otoriter, demokratis, paternalistik, hingga kepemimpinan berdasarkan bakat. Setiap tipe memiliki kelebihan dan penerapan yang berbeda sesuai kondisi organisasi dan kebutuhan tim. Tidak ada gaya kepemimpinan yang terbaik. Setiap tipe memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung konteks organisasi, tujuan, dan budaya tim. Pemimpin yang efektif seringkali menggabungkan beberapa gaya sesuai kebutuhannya masing-masing. Mungkin itu saja materi dan pembahasan yang bisa saya paparkan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.